Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Baik, terima kasih masih mengikuti acara kajian rutin kita. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang merenungi kembali makna syahadat. Kemarin kita sudah sampaikan bagian akhir bahwa konsekuensi dari kita mengucapkan syahadat itu diantaranya adalah kita harus meyakini bahwa tidak ada zat yang memberikan rezeki kecuali Allah, bahwa tidak ada zat yang menyembuhkan sakit kecuali Allah. Dan kita kemarin di edisi yang lalu sudah kita berikan contohnya. Nah, hari ini masih kita lanjutkan berkaitan dengan konsekuensi dari kalimat yang kita ucapkan syahadat la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka itu berarti konsekuensinya juga tidak ada zat yang amat dicintai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan kita yang utama adalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mencintai Allah dengan kecintaan yang tulus, dengan kecintaan yang besar, maka kita juga akan bersedia melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Kita faham Allah itu zat yang maha kuasa. Kita menaruh kecintaan kita kepadanya. Ketika kita mencintai Allah, kemudian kita menganggap tidak ada kecintaan yang lebih besar kecuali kecintaan kepada Allah, maka kecintaan kita kepada dunia ini kecil saja. Misalkan suatu saat rezekinya lagi turun, ya karena kecintaan kepada dunia kecil, dia tetap mencintai Allah, tidak ada rasa gelisah di dalam dirinya. Ketika dia harus diberhentikan karena kecintaan, diberhentikan dari bekerja maksud saya, karena kecintaannya pada Allah yang luar biasa, ya dia tidak akan gelisah. Kehilangan dunia tidak begitu gelisah. Itu artinya kita mencintai Allah dengan kecintaan yang jauh lebih besar dibanding kecintaan kita kepada dunia. Bahkan dibanding kecintaan kita kepada keluarga, kecintaan kepada Allah harus lebih besar. Selanjutnya, ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka itu berarti kita juga berkeyakinan bahwa tidak ada tempat untuk berharap kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menggantungkan harapan itu hanya pada Allah, bukan pada usaha. Nanti berkaitan dengan berikutnya. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu juga berarti bahwa tidak ada pemilik sejati kecuali Allah. Jadi yang kita ini sesungguhnya kan tidak punya apa-apa.
kita terlahir tidak membawa apa-apa, kita meninggal tidak membawa apa-apa pula. Yang kita bawa ketika meninggal adalah amal soleh. Sementara apa yang kita upayakan di dunia ini tidak kita bawa. Harta yang kita upayakan sekuat tenaga itu juga kita tidak bawa. Karena pemilik sesungguhnya adalah Allah. Allah bisa mengambil sewaktu-waktu semua yang kita miliki. Bisa diambil. Karena pemilik sesungguhnya adalah Allah. Nah, karena kita meyakini pemilik yang sesungguhnya adalah Allah, ketika kita kehilangan satu jenis perkara dunia ini, ya kita ikhlas saja mau diambil pemiliknya kok. Sama misalkan ada seorang teman menitipkan motornya kepada kita, kemudian kita pakai untuk aktivitas sehari-hari motor itu. Setelah 1 bulan kemudian motor itu diambil oleh pemiliknya. Bagaimana perasaan kita? Ya biasa saja kan? Karena motor bukan milik kita. Nah, begitupun pula dengan ketika kita berhadapan dengan Allah. Sesungguhnya semua ini milik Allah. Maka ketika Allah mengambilnya sewaktu-waktu, ya tidak ada persoalan. Ya bahwa kita sedih, ya teman kita mengambil motor yang sudah 1 bulan di tempat kita, kemudian kita bersedih, ya karena kalau kemarin ada motor 2, sekarang tinggal ada motor 1 misalkan. Ya tapi itu sebentar saja, karena kita nyadari bahwa itu diambil oleh Allah, diambil oleh pemiliknya. Yang lain, ini masih banyak ya. Yang lain, ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita juga berkeyakinan bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sesungguhnya tidak punya apa-apa. Kita sesungguhnya juga tidak punya kekuatan apapun. Kekuatan itu milik Allah. Nah, kalau sudah begitu, kita kan berarti apa? Ya kita ini kecil gitu loh. Kita tidak punya apa-apa. Kekuatan itu milik Allah. Nah, karena kekuatan itu milik Allah, ya kita berharap pada Zat yang Maha Kuat, Zat yang Maha Kuasa, ya Allah. Kita menggantungkan harapan, ya Allah. Kita berlindung kepada Zat yang Maha Pelindung, ya Allah. Kita ini kecil, kita ini bukan apa-apa, kita ini tidak berarti. Maka kita tidak lagi bisa mengandalkan usaha yang kita lakukan. Tidak. Yang kita andalkan adalah Allah. Kita memohon kekuatan dari Allah. Kita memohon agar upaya yang kita lakukan sejalan dan kehendak Allah. Kita harus meyakini dari kalimat la ilaha illallah itu, kita juga meyakini bahwa Allah lah Zat yang Maha berkehendak, sementara kita ini yang menselaraskan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Itu berarti bahwa ketika kita mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, itu berarti pernyataan penyadaran pada posisi diri kita, posisi kita yang lemah, posisi kita yang tidak berkuasa, posisi kita yang kecil. Dan ketika kita pada saat yang sama kita meyakini bahwa Allah Maha segalanya, Allah Maha besar, Allah Maha kuasa, Allah Maha kuat, Allah Maha pemberi rezeki, Allah Maha tempat bergantung, dan seluruhnya dan seterusnya. Syahadat itu pernyataan bahwa diri kita itu lemah. Syahadat itu berarti menempatkan posisi kita sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya, makhluk yang kecil berhadapan dengan Allah, Tuhan
yang menguasai alam semesta, yang maha berkehendak, yang maha besar, yang maha kuasa. Itulah puncak dari kesadaran diri kita, puncak dari penyadaran posisi diri kita yang lemah di hadapan Allah, Zat yang Maha Kuasa. Nah, kesadaran ini akan menjadikan kita tunduk pada Allah, Zat yang Maha Kuasa. Kesadaran akan posisi kita yang lemah, kesadaran akan posisi kita yang kecil, kesadaran akan posisi kita yang tidak berkuasa itu akan membimbing kita, akan menjadikan kita untuk tunduk, taat, patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menguasai alam semesta. Ini adalah puncak kesadaran. Ini adalah puncak dari eksistensi diri kita. Puncaknya eksistensi diri kita itu ketika kita menganggap bahwa diri kita itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesadaran itu juga akan membimbing kita untuk ridha, untuk ikhlas apapun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana tidak ridho? Bagaimana tidak ikhlas? Wong kita ini tidak berkuasa apapun kok. Bagaimana tidak ridho? Wong kita ini tidak punya kekuatan apapun, tidak punya hikmah. Kita berhadapan dengan Zat yang maha berkehendak, Zat yang maha kuasa. Ya maka kita harus ridho. Ridho di hadapan Allah, Zat yang maha kuasa. Walaupun kadang-kadang ketentuan dari Allah itu tidak kita sukai, tetapi kita harus ridha. Pertanyaan besarnya, kenapa kita harus ridha? Kenapa kita harus ridha? Apakah semata-mata karena kita berhadapan dengan Zat yang maha besar? Tidak. Insyaallah ini akan kita lanjutkan, tapi sekedar untuk bocoran saja. Kenapa kita harus ridha? Karena kita meyakini bahwa ketentuan Allah itu pasti baik buat kita. Itu bocorannya. Tapi pembahasan lebih lanjutnya, insya Allah akan ada segmen berikutnya, pembahasan tentang ridha pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang kali ini materi kita berkaitan dengan syahadat, merenungi kembali makna dari syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah. Allahu a'lam bishawab. Seluruh kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kesalahan adalah kesalahan saya yang awam, yang tidak punya banyak pengetahuan. Oleh karena itu, kebenaran yang datangnya dari Allah, kita meyakini kebenaran itu datangnya dari Allah, maka kita harus menuruti kebenaran itu. Hati kita sudah dibimbing oleh Allah untuk berada di dalam kebenaran, maka mari kita mentaati kebenaran itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.